Pembangunan pusat data nasional yang ditunggu-tunggu publik akhirnya mendekati kenyataan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pusat data nasional. Pembangunan PDN pertama ini ditargetkan selesai dalam 2 tahun mendatang. Berlokasi di kawasan Delta Mas Cikarang, Bekasi, pusat data nasional ini memiliki kapasitas prosesor 25.000 cores, storage 40 petabyte, dan memori 200 terabyte. Untuk tahap awal, power supply yang disiapkan sebesar 20 megawatt, kemudian akan ditingkatkan menjadi 80 megawatt. Pembiayaan proyek ini dibangun dengan skema G2G financing, yaitu pembiayaan dari pemerintah Prancis sebesar 85% dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 15%. Pusat data ini demi mewujudkan satu data Indonesia dalam rangka mendukung pengambilan keputusan kebijakan publik berbasis data. Ya, Pak Menteri, ini menarik sekali. Pusat data nasional, ini fungsinya seperti apa maksudnya? Pusat data nasional ini adalah semacam gudang data pemerintah. Ya, jadi nanti wali-wali data, ya, penyelenggara-penyelenggara sistem elektronik yang mempunyai data, yang menempatkan datanya di pusat data nasional. Nah, di pusat data nasional ini nanti, ya, dengan government cloud ini nanti, ya, itu dilakukan interoperabilitas data. Ya. Tetapi yang bisa melihat, bisa membaca dan mempunyai akses terhadap data itu hanya wali data, hanya penyelenggara sistem elektronik. Sehingga wali data dan penyelenggara sistem elektronik harus memastikan ya agar mempunyai daya tahan sistem elektronik terhadap semua serangan cyber, ya, melalui tentu teknologi enkripsi yang selalu diupdated, yang selalu ditingkatkan teknologinya, melalui tata kelola manajemen di organisasi pengelola data ini dengan baik. Dan undang-undang pelindungan data yang baru saja disahkan ini menjadi legislasi primer tata kelola data di Indonesia. Salah satunya adalah ya setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai ya data processing officer, DTO, ya. Data DPO, data processing officer, inilah orang yang bertanggung jawab untuk keamanan data-data yang disimpan di pusat data oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. Ini untuk memastikan agar pelindungan data-data, termasuk pelindungan data pribadi. Data itu sangat luas. Ya, ada data pribadi, ada data geospasial, ada macam-macam datanya. Ya. Data processing officer inilah nanti yang harus bertanggung jawab untuk itu. Ini salah satu yang menjadi prasyarat agar tata kelola data kita di Indonesia ini dipercaya dan mempunyai daya tahan yang kuat terhadap serangan-serangan cyber yang berlangsung terus-menerus setiap saat. Gitu. Karena apa? Data ini penting sekali untuk dikelola dengan baik. Yang pertama mempunyai manfaat ekonomi yang tinggi. Ya, saat sekarang data itu disebut sebagai the new oil, the new gold, ya. Begitu penting dan mempunyai nilai yang tinggi secara ekonomis. Tetapi data juga mempunyai peran-peran strategis. Ya, data adalah bisa berkaitan dengan geostrategis dan geopolitik. Yang masa depan kekuatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh data yang ada dikelola di pusat data itu. Ya, sehingga mengelola pusat data ini penting. Dan data yang dibangun oleh Kominfo, PDN Pusat Data Nasional ini, data dengan standar Tier 4. Tier 4 itu standar pusat data tertinggi di dunia. Maknanya apa? Maknanya adalah pusat data ini harus terjamin tidak mati dia. Uninterrupted. Jadi harus hidup terus. Dari sisi power supply-nya dia tidak mati. Ya, harus hidup terus. Yang kedua, cooling sistemnya juga harus berjalan dengan baik. Sehingga penggunanya ya bisa menggunakan datanya setiap saat dengan baik. Tapi sekali lagi, ya cyber security-nya ya harus dipastikan
dilakukan dengan baik oleh penyelenggara sistem elektronik. Ya, kalau berbicara mengenai data, pasti kemudian dikaitkan ini bagaimana jaminan keamanannya seperti itu, Bang Ya, Joni. jaminan keamanan itu yang pertama yang harus memastikan jaminan keamanan yang punya sistem elektronik itu. Dengan semua tugas-tugasnya. Artinya pemerintah dan yang memiliki Ya. data. Apa peran pemerintah? Ada empat institusi yang dalam mengelola data. Oke. Institusi yang pertama yang langsung mengurus datanya adalah penyelenggara sistem elektronik, karena mereka yang mengoperasikan sistemnya. Oke. Ya, yang di sini mereka harus memberikan jaminan pelindungan terhadap data pribadi dari setiap warga masyarakat yang ditempatkan di situ. Oke. Penyelenggara sistem elektronik ini ada penyelenggara sistem elektronik privat, ya itu seperti Google, Tokopedia, perusahaan-perusahaan itu privat, sektor swasta, dan ada penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, yaitu seperti misalnya peduli lindungi oleh Kementerian Kesehatan, ya BPJS, ya itu atau Dukcapil, ada sistem-sistem elektronik pemerintah. Ini semua PSE ini harus memastikan pelindungan terhadap data pribadi masyarakat. Lalu kalau terjadi ya serangan cyber, ya kalau terjadi pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi, ya kealpaan dalam pelindungan data pribadi, apa yang harus dilakukan? Ya, di situ hadir BSSN untuk memberikan asistensi teknis. Ya, secara teknis itu tugasnya BSSN, baik di semua endpointnya maupun di infrastrukturnya. Ya. Kalau terjadi ini, baru Kominfo masuk melakukan apa di situ? Kominfo melakukan audit compliance. Apakah penyelenggara sistem elektronik ini sudah melaksanakan semua tugas-tugas, fungsi-fungsi dan kewajibannya? Kalau tidak, diberikan sanksi. Ada banyak kategori sanksinya. Termasuk apabila di situ ditemukan ada potensi tindak pidana, ya, maka lembaga institusi berikutnya yaitu penegak hukum. Di sinilah Bareskrim Polri yang akan masuk dan melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum. Ya, termasuk terhadap tindak-tindak pidana. Jadi kira-kira begitu tata kelola data kita. Baik, kita tunggu ini satu lagi, sedikit aja. Nah, konsumsi data di Indonesia masih sangat kecil. Ya, baru 1 watt per kapita. Ukurannya watt per kapita. Dan kita punya potensi upside-nya besar. Kalau saja 10 watt per kapita berarti 10 kali lipat, ya, atau setara dengan sekitar 3 gigawatt listrik. Jadi ini akan bertumbuh dan berkembang sehingga kita perlu melakukan tata kelola ya di pembangunan pusat data dan tata kelola data itu sendiri dengan baik agar digital ekonomi kita ini tumbuh dengan baik. Baik, kita tunggu ini 2 tahun lagi pembangunannya akan selesai. Kita harapkan nantinya akan terwujud satu data pemerintahan seperti itu ya Pak Menteri. Betul. Ya. Baik Pak Menteri, sekali lagi terima kasih telah hadir membacakan berita di Prime Time News untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Pak Menteri. Selamat ulang tahun Metro TV, Dirgahayu Metro TV. Terima kasih Pak Menteri.